Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan malam pada tanggal 3 Februari 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan telah menolong kami sampai pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman yang akan kami renungkan, supaya kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di bawah judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat ini cukup panjang, dari ayat 1 sampai 20 berarti 20 ayat. Tapi kita akan membaca bersama-sama sambil kita juga sekaligus belajar dari firman Tuhan ini sambil merenungkan bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Nah, Gerasa ini kebanyakan penduduknya merupakan penduduk non-Yahudi, Bapak Ibu. Karena nanti di kedepannya kita bisa melihat ada beberapa ataupun sebagian besar penduduk memelihara babi. Karena orang Yahudi sangat anti dengan babi. Bagi mereka babi adalah suatu hal yang najis, jadi mereka tidak mungkin memelihara babi. Lalu Bapak Ibu, kita melihat juga di sini ada hal yang menarik. Sebelum sampai di daerah orang Gerasa ini, ada tantangan yang cukup besar Tuhan Yesus alami bersama dengan murid-muridnya, yaitu mengalami mereka dihampiri oleh angin ribut yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Dan juga di waktu sebelumnya Tuhan Yesus juga melakukan berbagai macam pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan, Dia tahu apa yang akan Dia lakukan ke depan. Tapi di ayat yang pertama, ketika mereka sampai di daerah orang Gerasa, lalu kita baca di ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Di ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Wah, artinya orang yang dirasuki oleh roh jahat atau setan ini, dia sangat kuat. Bahkan tidak ada yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nah, artinya rantai pun bisa dia lepaskan. Karena sudah, ayat keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di sini kita melihat bagaimana gambaran orang yang dirasuki oleh roh jahat ini cukup mengenaskan sekali ya. Udah berkeliaran di kuburan, orang mau bantu mengikatnya juga dilepaskan. Artinya dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kenapa orang ini bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat? Nanti kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini ada hal yang menarik saya juga melihat. Yesus datang jauh-jauh ke Gerasa, harus melewati danau Galilea, harus mendapatkan angin ribut yang menghampiri perahu mereka, hanya untuk bertemu dengan satu pribadi ini. Kalau dari pandangan atau kacamata manusia, ngapain sih jauh-jauh Tuhan Yesus pergi ke Gerasa ya? Hanya untuk menemui satu orang yang gila atau kerasukan setan ini? Mendingan Tuhan Yesus pelayanan aja bersama-sama orang Yahudi misalnya, atau menemui orang banyak, jadi sekaligus bisa diselamatkan banyak orang, bisa mendapatkan berita Injil banyak orang sekaligus banyak daripada satu orang ini. Tapi sudut pandang Yesus tidak seperti sudut pandang manusia. Dia tidak lebih mementingkan banyak orang dan satu orang ditinggalkan, melainkan bisa semua orang mendapatkan kabar keselamatan itu. Sehingga dia bersama dengan muridnya pergi ke daerah Gerasa ini Bapak Ibu. Lalu dikatakan di ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat
supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa roh jahat itu atau setan yang merasuki orang tersebut datang langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dia tidak lari, justru malah menghampiri dan menyembahnya di ayat yang ke-6. Dan dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia memuji Tuhan. Dia mengakui keberadaan bahwa dia adalah Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dan dia tahu, Bapak Ibu, dia tahu keberadaan Tuhan Yesus. Artinya setan tahu Tuhan Allah, manusia juga tahu Tuhan Allah ya. Jadi setan bukan berarti tidak tahu. Bahkan dia di sini sangat takut. Dia katakan, jangan siksa aku, katanya. Nah, setan di sini berpikir bahwa Tuhan Yesus akan memusnahkan setan itu. Di sini juga Yesus melihat dan bertanya kepada setan itu atau orang yang dirasukinya. Dikatakan, siapa namamu? Dan dia menjawab, namaku Legion karena kami banyak. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah namamu? Apakah di sini berarti Tuhan Yesus tidak tahu siapa atau apa jenis setan yang ada di dalam orang tersebut? Bukan, Bapak Ibu. Melainkan ketika Tuhan Yesus bertanya siapakah namamu, di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa orang itu harus tahu bahwa dia dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena ketika Tuhan Yesus bertanya siapa namamu, dia langsung menjawabkan, namanya adalah Legion karena kami banyak. Atau dengan istilah lain, ini merupakan 6.000 tentara infanteri dengan perlengkapan senjata lengkap. Artinya mereka bukan sangat besar, tapi juga kuat. Dan dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa setan berusaha memohon kepadanya supaya jangan diusir, supaya jangan dipindahkan dari daerah tersebut. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-11 Bapak Ibu kita baca adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengabulkan permintaan setan itu untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Ya, Bapak Ibu. Dan juga memang belum waktunya di sini Tuhan Yesus untuk memusnahkan setan-setan ini dari muka bumi ini. Karena nanti pada waktu akhir zaman ada waktunya seluruh setan atau iblis di dunia akan dimusnahkan. Tapi di sini ada hal yang menarik. Ketika setan-setan itu di dalam tubuh manusia tadi diusir oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam babi dan mereka langsung mati, sepertinya ada hal yang sia-sia di sini. 2.000 ekor babi itu cukup banyak Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang ya. Belum lagi kalau babinya gemuk, kalau babinya besar. Kalau misalnya satu babi dia hargakan 3 juta dikali 2.000 ekor, wah, sudah bisa bangun rumah Bapak Ibu. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus lebih mementingkan satu orang jiwa dibandingkan 2.000 ekor babi. Bagi Tuhan Yesus, nyawa kita jauh lebih berharga daripada ratusan juta rupiah atau harta benda, atau hal-hal yang menurut manusia itu jauh lebih berharga. Di sini kita melihat hal yang menarik, bahwa Tuhan Yesus juga datang jauh-jauh, ya, datang jauh-jauh dari pelayanannya di seberang dari Galilea menuju ke Gerasa ini hanya untuk melihat satu orang pribadi.
yang kerasukan setan? Karena Tuhan Yesus melihat satu orang itu sangat berharga di matanya. Nah, di sini juga kita melihat di ayat yang ke-16, maksud saya ayat yang ke-15, orang ini sudah sadar dan Tuhan Yesus bisa memerintahkan roh jahat itu keluar dari dirinya, merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa juga atas roh jahat. Dia berhak dan dia bisa memiliki kuasa untuk memindahkan ataupun mengusir roh jahat itu sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa roh jahat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Jadi mengingatkan kita untuk tidak pernah takut kepada roh-roh jahat atau kepada setan atau kepada iblis, karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu di bagian terakhir, di ayat 16 sampai ke ayat ke-20, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Hal menarik di sini Bapak Ibu, ayat 16 sampai 17, setelah mereka melihat hal itu terjadi, justru ayat 17 mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sepertinya mereka nggak mau Tuhan Yesus berlama-lama. Karena apa? Mereka sudah melihat tadi kuasa Tuhan itu sanggup memindahkan setan ke 2000 ekor babi, dan babi itu terjun bebas ke danau. Mereka pasti mengalami kerugian. Mereka membayangkan bahwa kuasa Tuhan Yesus ini sangat besar, sangat hebat. Baru saja dia datang sudah menerjunkan 2000 ekor babi. Apalagi kalau Tuhan Yesus berlama-lama, hal apa lagi yang menurut mereka akan dirugikan? Nah, bagi mereka kuasa Tuhan Yesus itu malah justru merugikan mereka. Bukan justru mendapatkan suatu hal yang membuat mereka baik, damai sejahtera. Padahal Yesus di sini melakukan mukjizat untuk kebaikan mereka juga, dan juga untuk menolong orang tersebut. Tapi mereka tidak melihat hal tersebut. Mereka tidak melihat bahwa satu jiwa itu berharga. Mereka lebih mementingkan harta benda mereka. Lalu ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu, di ayat ke-18, di sini respon orang itu berbeda dengan respon kebanyakan orang di daerah Gerasa itu. Kalau orang Gerasa ingin Tuhan Yesus pergi, kalau orang yang disembuhkan tadi dikatakan ayat 18 justru ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Dia ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengizinkan untuk dia bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan berarti Tuhan Yesus menolaknya, melainkan di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin orang tersebut bersaksi bagi orang-orang di sekitarnya, menceritakan apa yang sudah dialami, menceritakan bagaimana kuasa pertolongan Tuhan Allah atas dirinya. Dan juga dikatakan dalam ayat 20, orang itu pun mulai pergi dan memberitakan apa yang telah dia alami, apa yang Tuhan Yesus perbuat atas dirinya. Dan dia di sini bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan Yesus setelah dia mengalami suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, lalu hal baik apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan kali ini? Ada 3 hal besar yang bisa saya lihat. Yang pertama, Yesus itu peduli kepada setiap kita, apapun keadaan kita. Bapak Ibu, bagaimana di sini kita lihat perjuangan Tuhan Yesus menuju Gerasa ini, ya, atau daerah Dekapolis ini. Dia harus naik perahu, melewati angin ribut yang begitu kencang yang membuat murid-muridnya ketakutan, dan dia juga harus sampai pada malam hari di perjalanan. Begitu banyak tantangan, tapi dia melihat bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Kita percaya bagaimana kasih Tuhan itu peduli terhadap kita manusia yang berdosa ini.
Begitu juga dengan kita. Marilah kita peduli terhadap sesama kita. Kita jangan hanya melihat orang lain dari fisiknya saja, atau karena kita melihat fisiknya tidak baik, lalu kita tidak mau menolongnya atau tidak memperdulikannya. Tetapi orang seperti itu justru membutuhkan pertolongan. Butuh kita berikan atau kita saksikan kabar baik kepada orang tersebut. Karena setiap orang berhak dan layak untuk diselamatkan. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti berkuasa atas setan-setan ataupun roh jahat, bahkan ketakutan-ketakutan yang merasuki hidup kita. Ada begitu banyak mungkin ketakutan, ada begitu banyak mungkin kita memiliki ketakutan terhadap setan-setan ataupun roh jahat. Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh melebihi atas itu semua. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diberikan kuasa dan kita mendapatkan perlindungan daripadanya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, di sini ketika orang yang tadinya dirasuki menjadi waras dan sembuh, dia mau bersaksi. Hal ini juga harus ada bagi setiap kita orang percaya, yaitu mau mengabarkan dan bersaksi atas setiap pengalaman rohani dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman iman. Begitu banyak campur tangan perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita rasakan. Mari kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga tahu bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang menyembuhkan kita, Dia Allah yang mau menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami boleh mengetahui, belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarkanlah kami boleh menyaksikan perbuatan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman, berkati kami semua, berkati semua jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.